selamat siang dan selamat datang di Grand Destination Series. Kembali lagi bersama kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, selamat datang di Grand Destination Series. Nama saya Cynthia Lorene, moderator untuk webinar hari ini sekaligus mewakili PT Tiket Keren Nusantara. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita akan jalan-jalan ke Sumbawa. Wah, ini kita udah pernah ya sekitar 2 sampai 3 kali kita jalan-jalan ke Sumbawa. Nah, pasti teman-teman udah pada tahu dong destinasi wisata Sumbawa. Nah, ini teman-teman wajib tahu ya, apa sih yang terlintas dalam benak teman-teman semua nih saat mendengar Pulau Sumbawa. Nah, kali ini Keren akan jalan-jalan online ke Sumbawa. Dan tentunya juga sebelum kita mulai pada acara webinar kita pada siang hari ini, kita ingin mengucapkan terima kasih kepada media partner kita, yaitu Webinar Infoko yang telah mendukung acara kami pada hari ini. Oke, untuk itu nantinya akan kita bahas tuntas bersama panelis kita pada siang hari ini. Senang sekali sudah hadir bersama kita beberapa panelis dari berbagai pihak. Untuk itu, sebelum masuk ke sesi presentasi, izinkan saya untuk menyapa satu persatu para panelis kita pada hari ini. Oke, yang pertama saya ingin menyapa Pak Ahmad Putra Mulyadin dari Al-Lemak Sumbawa. Oke, aku ingin mengenalkan beliau terlebih dahulu. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo Pak Ahmad, apa kabarnya? Selamat siang. Oke, kalau begitu kita akan mendengarkan nih langsung ya untuk presentasi sharing nih. Perkenalan dari Wisata Sumba dari Pak Ahmad Putra Mulyadin. Oke, kalau begitu langsung aja untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit tentang Sumbawa, Ai-Lemak Sumbawa. Jadi selamat datang di Ai-Lemak. Anggap saja kita berjalan-jalan ke Ai-Lemak. Ai-Lemak merupakan kawasan objek wisata baru mungkin yang kita bangun 3 tahun lalu, di mana kita tampil dengan konsep berbeda, yaitu mengedepankan konsep konservasi darat ataupun laut, sehingga menciptakan area wisata edukasi untuk pengunjung yang datang. Oke, di Ai-Lemak di sana kita bagi ada 3 zonasi. 3 zonasi, yaitu ada zonasi kawasan hutan, zonasi pertanian atau agrowisata, dan zonasi pantai dan laut, yaitu zona konservasi dan lain-lain. Oke, mungkin apa saja yang bisa kita lakukan di Ai-Lemak? Mungkin yang pertama kita bisa menikmati sunset. Mungkin di Sumbawa, mungkin teman-teman di Sumbawa sudah pada tahu semua, khususnya Kabupaten Sumbawa, untuk menikmati sunset yang tepat yaitu di Pantai Ai-Lemak, karena terdapat sunset point. Yang kedua juga kita menyediakan penginapan berkonsep ekolodge, jadi didukung dengan alam-alam sekitar seperti hutan, laut, dan peternakan, pertanian, dan lain-lain. Dan juga merupakan area camping spot, dan juga merupakan kawasan konservasi laut. Oke, mungkin teman-teman bisa kita mungkin saling follow ya. Untuk Instagram mungkin visit Let Camellia. Mungkin untuk lebih detailnya, lebih lengkapnya bisa lihat di Instagram. Oke, mungkin ini pengalaman pribadi saya sih, mungkin bertemu beberapa teman di luar. Misalnya kamu di mana? Sumbawa. Sumba atau Sumbawa? Seperti Mbak Cynthia sebelumnya ngomong mungkin Sumba. Padahal kita Sumbawa dan Sumbawa itu sangat berbeda. Sumbawa memiliki pulau sendiri, Sumba memiliki pulau sendiri. Jadi kebanyakan orang berpikir Sumbawa itu di Sumba. Padahal Sumba itu kurang wah, kita Sumbawah gitu. Padahal kita Sumbawa lebih wah. Oke, di Sumbawa kita juga ada tourism map dengan berbagai macam objek wisata alam, objek wisata buatan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan dari tim Keren. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang bagaimana kondisi pariwisata Sumbawa saat ini, dan apakah ada dampak signifikan dari pemerataan pariwisata di Indonesia. Oke, kondisi pariwisata di Sumbawa saat ini masih dalam tahap merintis. Ada yang bilang masih stuck, berjalan tepat, memang stuck lah. Dan sekarang saya pikir Sumbawa masih dalam tahap merintis, baik itu pembangunan di sektor pariwisata yang sebelumnya hanya koridor antara 2 pariwisata nasional, yaitu Lombok dan Labuan Bajo. Sebelumnya Sumbawa hanya dilewatin, jarang sekali untuk wisatawan untuk mampir di Sumbawa.
Terus dalam tahap merintis ini semua stakeholder juga pariwisata bersinergi guna mempercepat pembangunan pariwisata di Sumbawa, Mbak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, pertanyaannya Sumbawa menjadi tujuan wisata pelaku entertainer, pastinya juga membawa dampak untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Sumbawa. Apakah membawa dampak signifikan bagi pariwisata yang ada di Sumbawa? Yes, tentunya membawa dampak ya Mbak, positif bagi pariwisata yang ada di Sumbawa, baik di tingkat kunjungan wisatawan bertambah, di mana segmen pasar domestik dan mancanegara juga berkunjung ke Sumbawa, seperti itu Mbak. Kita lanjut ke pertanyaan nomor ketiga. Pertanyaan nomor 3 yaitu Sumbawa banyak menyimpan pesona-pesona tersembunyi. Lantas apa saja keunikannya? Keunikan Sumbawa sangat banyak sekali, baik dari tradisi budaya, wisata alam, dan lain-lain. Keunikan Sumbawa ada pada karakter wisata alam serta budaya dan tradisi yang membedakan produk wisata Sumbawa dengan yang lainnya. Produk wisata lah yang membedakan, yang mempunyai sisi keunikan masing-masing seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Oke, yang keempat, adakah strategi baru, unik, dan berbeda untuk ikut berpartisipasi menyukseskan Sumbawa sebagai tempat pariwisata unggulan? Oke, di sini saya atau teman-teman juga sebagai pelaku hospitality dan travel industry mulai memperkuat sinergitas dalam marketing, promosi pariwisata Sumbawa, termaksud membangun link dengan pelaku industri dari luar daerah dan luar negeri. Seperti itu Mbak Cynthia. Mungkin poin-poinnya seperti itu. Mungkin nanti bisa kita jelaskan lagi di diskusi nanti, mungkin lebih lebar lagi. Oke, mungkin teman-teman jangan pernah datang ke Sumbawa, nanti nggak mau pulang. Oke, mungkin singkatnya seperti itu Mbak Cynthia. Mungkin nanti di diskusi kita lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Oke, baik. Terima kasih untuk pemaparan materinya tadi Pak Ahmad. Untuk pengenalan Sumbawa, wah keren sekali tadi ya. Ini kita masih harus untuk mendengarkan presentasi dulu untuk sharing dari Mas Mulyadi nih tadi selaku manajer marketing Ekspor Lombok Sumbawa. Oke, halo Mas Mulyadi. Halo semuanya, halo Mbak Cynthia. Oke, seperti Mas Mulyadi udah siap banget nih. Mungkin dari Mas Mulyadi, boleh silakan kita langsung mulai aja untuk waktu dan tempatnya. Saya persilakan. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi perkenalkan teman-teman, nama saya Mas Mulyadi R. Nama Mas itu nama asli saya Mbak ya. Dan saya dari manajer marketing Ekspor Lombok Sumbawa. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Keren Indonesia yang telah memilih saya menjadi salah satu narasumber pada webinar kali ini dengan tema Reinvent Yourself with Nature. Jadi di gambar tersebut ada 2 destinasi unggulan Sumbawa yang ketika orang Sumbawa itu kalian mengenalnya dengan apa. Jadi mereka langsung tahu Sumbawa itu adalah air terjun Mata Jitu atau Pulau Moyo dan Pulau Kenawa. Nah, jadi dalam webinar kali ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi pariwisata di Sumbawa saat ini. Yang kedua, bagaimana dampak dari kunjungan pelaku entertainer terhadap perkembangan pariwisata di Sumbawa. Selanjutnya, apa sajakah keunikan terkait pesona pariwisata di Pulau Sumbawa. Dan yang terakhir, bagaimana peran pelaku hospitality dan penggiat pariwisata untuk dapat mengoptimalkan pariwisata di Pulau Sumbawa. Baik, yang pertama adalah bagaimana kondisi pariwisata di Sumbawa saat ini. Nah, sebelumnya Pulau Sumbawa ini merupakan pulau terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan Sumbawa itu dibagi menjadi 4 kabupaten dan 1 kota. Yang pertama itu Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Jadi masing-masing kabupaten ini memiliki daya tarik tersendiri seperti yang ada di gambar. Di wilayah Dompu ada
Gunung Tambora, di Sumbawa Barat ada Paralayang dengan Bukit Mantar, dan ada juga wisata hiu paus di wilayah Sumbawa Besar. Nah, kondisi pariwisata di Sumbawa saat ini menurut saya sudah mendapatkan dampak dari pemerataan pariwisata Indonesia, meskipun belum mendapatkan dampak yang signifikan seperti wilayah yang menjadi destinasi pariwisata super prioritas seperti kawasan Kek Mandalika di Lombok, dan juga pemerintah semakin memperhatikan kondisi penunjang seperti perbaikan bandara, perbaikan infrastruktur, serta adanya event-event internasional yang mulai diadakan di Pulau Sumbawa mulai sejak tahun 2022 ini. Nah, selanjutnya bagaimana dampak dari kunjungan pelaku entertainer terhadap perkembangan pariwisata di Sumbawa? Seperti yang saya katakan di awal tadi, ketika orang mendengar kata Sumbawa, biasanya yang akan mereka tahu adalah Pulau Moyo dengan air terjun Mata Jitu dan Pulau Kenawa. Jadi ada beberapa artis dunia yang juga sudah datang ke Sumbawa, seperti Mendiang Putri Diana yang mengunjungi Pulau Moyo pada tahun 1993, dan ada satu kolam di atas air terjun Mata Jitu itu yang disebut dengan nama air terjun Lady Diana atau kolam Lady Diana begitu. Dan di situ juga ada David Beckham, Mick Jagger, dan terakhir kemarin ada Luna Maya yang berkunjung ke Pulau Kelapa di Bima pada bulan Maret lalu, dan di bulan Desember Luna Maya juga datang ke Pulau Moyo. Serta ada Nikita Willy juga, dan Niki Tirta juga pernah datang ke Sumbawa pada bulan April lalu. Dia mengambil video untuk syuting video klip lagu terbaru di Pulau Kenawa. Dan ada grup dari Rahel V-nya, Keanu, dan lain-lain kemarin yang sempat juga berkunjung ke Pulau Moyo, dan mereka juga sempat berenang dengan hiu paus yang ada di wilayah Teluk Saleh. Nah, selanjutnya apa sajakah keunikan terkait pesona pariwisata di Pulau Sumbawa? Di gambar tersebut teman-teman bisa melihat bahwa di sana ada Pulau Bungin dengan pulau terpadat di dunia, serta ada juga barapan kerbau yang menjadi tradisi masyarakat Sumbawa yang diadakan. Teman-teman bisa melihat barapan kerbau ini setiap hari Minggu, yang biasanya jadwalnya di sekitaran wilayah Sumbawa Besar dan Sumbawa Barat dari jam 10 pagi hingga jam 4 atau jam 5 sore. Oke, ada yang ketinggalan di atas, Mbak. Next. Oke, dia. Nah, itu dia. Selanjutnya, keunikannya juga originalitas destinasi wisata yang masih banyak sekali yang belum terjamah oleh para wisatawan, karena masih banyak sekali tempat-tempat baru yang memang belum disentuh juga oleh pelaku-pelaku pariwisata, karena memang juga infrastruktur atau akses menuju ke destinasi tersebut memang biasanya agak jauh. Serta ada juga budaya dan tradisi di Sumbawa yang memang tidak ada di tempat lain, dan memang setiap wilayah itu memiliki budaya atau tradisi yang berbeda. Nah, selain itu juga di sepanjang perjalanan dari pintu gerbang masuk Pulau Sumbawa di Pelabuhan Putu Tanu menuju ke ujung timur Pulau Sumbawa di Bima, teman-teman bakalan dimanjakan dengan view perjalanan yang sangat indah. View jalan yang sangat indah, dan akan melihat banyak sekali bukit-bukit yang ada yang kecil, ada yang tinggi juga, karena nama lain dari Sumbawa yaitu Pulau Seribu Bukit. Nah, di Sumbawa juga teman-teman nggak bakalan ngedapetin yang namanya macet ya. Paling kalau macetnya itu cuma macet karena adanya binatang ternak di jalan raya yang bakalan menghadang teman-teman kalau di perjalanan Sumbawa gitu. Dan di Pulau Bungin juga di sana
ada kambing yang makan kertas. Jadi karena tidak adanya tumbuh-tumbuhan atau pepohonan di wilayah Pulau Bungin tersebut, jadi kambingnya di sana yang dimakan adalah kertas, koran, uang, dan sejenisnya. Nah, selanjutnya ini juga merupakan budaya di Sumbawa, budaya tradisi, yaitu pacuan kuda dengan joki adalah joki cilik, teman-teman ya. Jadi jokinya itu harus berusia 6-10 tahun supaya lari kudanya itu lebih kencang. Jadi kalau jokinya itu orang dewasa, mungkin kudanya agak terlalu berat. Nah, di sini jokinya harus anak-anak kecil yang berusia 6-10 tahun. Nah, yang terakhir di sini ada peran pelaku hospitality dan penggiat pariwisata untuk dapat mengoptimalkan pariwisata di Pulau Sumbawa. Beberapa tahun terakhir memang semakin banyak destinasi wisata yang dikelola oleh penggiat pariwisata dan mengadakan event yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke Sumbawa. Salah satu contohnya adalah Bang Mike tadi yang telah membuat Air Lemak, karena sebelumnya memang Air Lemak itu adalah seperti hutan, tapi setelah dikelola dan sekarang menurut saya pribadi Air Lemak adalah pantai dengan spot sunset terbaik di Pulau Sumbawa. Nah, selain itu juga sudah ada pembangunan hotel, villa, dan sejenisnya yang mulai dibangun di Sumbawa untuk memenuhi kebutuhan akomodasi para wisatawan yang berkunjung ke Sumbawa. Nah, itu dia ada calendar of event di tahun 2022 ini. Di bulan Mei nanti akan ada Gebiar Tambora dan Tambora Challenge. Jadi kegiatan itu salah satunya adalah lomba lari maraton dari Pelabuhan Putu Tanu ke lereng Gunung Tambora dengan jarak 320 km. Itu. Dan di bulan Juni ada event MXGP. Ini adalah event internasional yang pertama kali dilakukan di Pulau Sumbawa. Nah, untuk para pecinta surfing juga, nanti pada bulan Juli akan ada Lucky Surfing Open Championship, serta di bulan September ada Festival Moyo juga yang pusatnya berada di Sumbawa Besar, dan di bulan November ada Festival Taliwang, dan ada juga kejuaraan para layang di Mantar Sumbawa Barat. Baik, terima kasih. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih untuk pemaparan materinya dari Mas Mulyadi, Pak Mas Mulyadi ya. Ternyata namanya, wah saya baru tahu, sorry banget. Oke, sip. Kalau begitu karena kita sudah mendengarkan seluruh narasumber kita tadi sudah sharing dan memperkenalkan wisata Sumbawa.